لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ibu Ratu Rahadina yang mulia, segenap kepengurusan pemerintahan Ibu Rahadina yang mulia, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh dan para asatidz dan asatidza, yang kami hormati segenap pengurus Masjid Al-Madani beserta perangkatnya, beserta hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat sehat dan kesempatan serta nikmat iman, sehingga pada malam ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah bersama di majelis yang penuh keberkahan ini, di malam yang insyaallah dipenuhi cahaya selawat, cinta dan doa dalam memperingati kelahiran manusia agung, panutan hati kita semua, yaitu junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Salawat berbingkaikan salam, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada junjungan kita Nabiullah kekasih Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar perayaan lahiriah, tetapi momentum untuk melihat kembali teladan beliau dan belajar menghadirkannya dalam kehidupan kita. Inilah saat kita menyelami akhlak mulia Nabi, mengambil hikmah dari pelajaran hidupnya dan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Malam ini bukan hanya pertemuan fisik, tetapi juga pertemuan hati. Kita datang dengan rindu dengan Rasulullah, rindu yang meneduhkan dan menenangkan, kagum kita kepada beliau dan mampu diungkap dengan kata, tetapi cukup dengan hadir di majelis ini kita sudah menunjukkan cinta kita, sebagaimana kata Arab mengatakan man ahabba syai'an aktsara min zikrihi, yang artinya barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan banyak menyebut namanya. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan 5 September 2025 Miladiah. Hadirin rahimakumullah, agar mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran libtigha'i mardatillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Selanjutnya mohon berkenan sekali lagi untuk membacakan suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan. Yang pertama untuk Ki Haji Muslim Qori bin Qori, yang kedua untuk Ki Agus Haji Madani bin Ki Agus Haji Nunci, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kalam yang paling sempurna melainkan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Mari dengan hikmat bersama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Wildan. Disilakan. والذي يصلي
Sadaqallahul Azim. Maha adalah Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita yang mendengar dan khususnya yang membaca mendapatkan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan mewakili PHDI Masjid Al-Madani. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dedi Pratama SPDI. Disilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormat dan berkesempatan yang terhormat adalah Ahmad dan juga Bapak Ibu sebagai Bapak ini yang berhormat Ibu Rahimah Mulia, Ibu Muhammadah SPSU, dan yang berhormat Bapak Al-Qasam, Bapak dan Ibu Asra, yang berhormat para ustaz dan ustazah, dan juga kalah tentunya bersama kita Al-Muharram Ustaz Al-Muharram, mahasiswa yaitu semester 4 beserta para kedua masjid, pengurus masjid dan jemaahnya, masjid Allah, masjid Asma'i, masjid Al-Islam, masjid Al-Rahimah, dan masjid Al-Alim, dan hadirin rahimahullah yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan anugerah rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul bersama remaja memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nanti mencintai pada sanjana dan pada utama dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan selanjutnya kami ingin menyampaikan laporan keuangan sumpah masyarakat yang beberapa hari ini kami memintai rumah-rumah, yaitu jumlah uang masuk 3.490.000, sedangkan uang keluar juga 3.490.000. Jadi uang pasnya tadi dengan uang kami satu rumah sakit menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, para ulama dan jemaah sekalian yang telah memberikan dukungan baik-baik membantu doa sehingga acara ini dapat kami dan dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini Allah SWT semakin memudahkan iman kita, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan membuat kita beriman istiqomah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bila yang lain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Dedi Pratama selaku Ketua Masjid Al-Madani yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Hormat Ibu Nuratul Hadi Terlebih Mulia, Bapak Hormat Ibu Rafi Mulia FSI. Kami persilakan. Dapat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Ustaz kita pada malam hari ini, Ustaz Al-Muhajir Al-Jazair yang kami hormati Bapak Desa, Bapak Indra Jaya, yang kami hormati Kepala Pimpinan 3, yang kami hormati Kepala Pimpinan 2, yang kami hormati Pak RT 8, yang kami hormati tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada sejumlah panitia yang telah mengundang kami hadir dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di tahun 2022 ini. Dan kami dari pemerintah sangat mengapresiasi dalam kegiatan keagamaan. Dengan memperingati Maulid Nabi ini, semoga kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Beliau lahir membawa cahaya, rahmat, dan teladan akhlak yang agung. Semoga dengan peringatan ini juga kita semua mampu mengambil hikmah dan meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, bahkan di masyarakat. Dan selanjutnya juga marilah kita berdoa agar rangkaian acara kita dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat, dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengharapkan kepada kita yang hadir pada malam hari ini dapat mendengarkan tausiah ceramah dan juga dapat meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Novi Yulia MSI yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Lalu kami ucapkan selamat datang pula kepada Bapak Indra Jaya selaku Kepala Desa Kabupaten Magiri yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW yang berbahagia, di mana kita pada acara ini yaitu tausiah diniyah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Al-Jazair Jazuli, cucunda dari Kiai Haji dari Ahmad dari Tabarau. Kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam dulu Pak Dul, supaya terganggu lagi Jumat dulu. Hari sedekah kumpul sana dari dulu sampai ke Bengkulu. Kamu duduklah tunak-tunak, nak jabat selesai ada aku. Dah jam mulai kita ada aku. Kamu ada lu pegang pajak sampai rel. Kamu nak berhenti jam 11, nak tak kamu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah
ila akhir ayat. Terlebih dahulu yang kami hormati Ibu Lurah, Kelurahan Indralaya Mulia, beserta para staf perangkat dan jajaran pemerintahan kelurahan. Di sini juga yang kami hormati tadi berkesempatan hadir pemerintahan dan orang lingkup Kabupaten Ogan Ilir, dan juga yang kami muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemuda, kemudian para jemaah sekalian, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam RT ini sendiri. Dan tak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat pada malam hari ini sampai detik ini kita masih saja menerima kunculan nikmat-nikmat darinya, di antaranya kesehatan dan kesempatan, sehingga fisik kita tergerak dan jiwa kita terpanggil untuk menuju ke Masjid Al-Madani di Gotong Royong ini. Kemudian sholawat beriring salam marilah terus menerus kita baca, dan mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, ceramah mereka bahasa mana? Bahasa Gogo atau bahasa Seraya? Tadi aku ngomong bahasa Gogo, jangan ngerti kalian. Aku ngeri yang ngomong bahasa Seraya, mungkin lo kita. Sebab daerah Gotong Royong yang paham betul, orang Sarawak, orang Nebungnya. Jadi pun kami tidak banyak yang ada di Gotong Royong ini. Para jemaah sekalian, masuk di pembahasan kita malam hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, la nabiyya ba'dah. Tak ada lagi, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Dilahirkan pada tanggal, tahu kan itu nyanyi ke ibu-ibu tadi, 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota pada tahun mulai atau mulai kemarin dikit. Kalimat pendek itu namun mengandung arti yang begitu luas. 12 Rabiul Awal, tanggal 12 itu berarti hari yang ke-12 dari satu bulan. Bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dalam satu tahun. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan nasional apa sekali ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Apa sekali? Nah, datang ke tubuh umat Islam mohon maaf, kenapa bulan Arab tidak ditinggal? Padahal datang puasa 1 September, datang pasti 1 Ramadan. Hari Raya Idul Fitri tidak pernah 1 Mei, pasti 1 Syawal. Yang 1 Mei itu hari lahir, hari kesaktian Abu Suwaidi. Aku tak ingat juga hari semua. 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Tapi kalau 10 Zulhijjah menggunakan bulan Arab, hari raya Idul Adha. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah. Kemudian para jemaah sekalian, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Isnin itu bahasa Arab. Kalau bahasa itu Senin. Senin, jangan tahu itu. Bahasa itu Senin. Hari itu
minggu ada 7. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Banyak kau mengira hari pertama itu hari Senin. Bukan. Hari pertama itu hari Minggu. Karena dalam Arab disebut Ahad. Sejak ingat pelajaran materi yang namanya Ahad itu artinya satu. Sebelumnya aku mohon maaf kalau ada yang gotong royong atau yang sore siaran dari masjid yang menggunakan nama arai. Aku mohon maaf karena tidak berkenaan memulai tentang arai. Perubahan bahasa dalam arai itu. Hari Ahad, hari pertama. Isnin 2. Dalam hari berubah menjadi hari Isnain. Salasa 3. Berubah menjadi As-Sulasa, hari ke-3. Arba'ah 4. Berubah menjadi Al-Arba'ah, hari ke-4. Khamsah 5. Berubah menjadi Al-Khamis, hari ke-5. Yang ke-6 hari Jumat. Semua membahas itu kalau bahasa kita hari berkumpul. Karena pada hari Jumat itu agak mamak zuhur itu. Dari ujung gotong royong sampai di situ berkumpul menuju ke Masjid Al-Badani. Itu sangat dikatakan hari berkumpul karena pada hari itu dilaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian hari Sabtu diambil dari kata sab'atun, artinya itu 7. Jadi Sabtu hari ke-7. Dapat disimpulkan bahwa di Arab namanya Ahad, datang ke Indonesia menjadi Minggu. Di Arab namanya Al-Ithnain, datang ke Indonesia berubah menjadi Senin. Datang ke Togo berubah menjadi Senin. Di Arab namanya As-Sulasa, datang ke Indonesia berubah menjadi Selasa. Lalu ke Togo berubah menjadi Selasa. Nih, kamu coba menakut betul bukti menakut betul. Al-Arba'ah di Arab itu, tapi ke Indonesia berubah menjadi Rabu. Datang ke Sika berubah menjadi Rabu. Tuhan yang mohon maaf kalau ada waktu yang namanya itu itu memulai. Di Arab pertama Al-Khamis, datang ke Indonesia berubah menjadi Kamis. Datang ke Kudus Raya berubah menjadi Kamis. Bahasa Arab disebut Al-Jum'ah. Datang ke Indonesia disebut Jumat. Lalu ke Togo daerah Indralaya berubah menjadi Jumat. Mohon maaf, adik keluarga kami pula yang kami cepat bukannya itu. As-Sabtu, hari yang ke-7 disebut As-Sabtu dalam bahasa Arab. Datang ke Indonesia berubah menjadi Sabtu. Kolkomayangnya yang awalnya Sabtu berubah menjadi Sabtu. Datang ke Talanawur berubah menjadi Sabtu. Sekarang Suraya ya kami dulu Sabtu. Tanya ngomong Andi benar-benar. Apalagi orang tua kami Sabtu ya dulu. Padahal di Arab As-Sabtu dibawa ke Indonesia menjadi Sabtu, lalu kami juga menjadi Sabtu. Tidak tahu lain-lain apa di Selaya enggak? Karena ada logat sang tiga ataupun layo berubah menjadi Selasa atau Rabu. Apa bahasa Selasa itu? Bahasa Selasa punya jadi Selasa.
Kemudian para jemaah sekalian, itu terkait dengan sejarah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. 7 hari yang berawal dari akar bahasa Arab dibawa ke Indonesia, bahkan menjadi tradisi berbahasa kita, bahasa daerah masing-masing. Itu juga nama wah, mohon maaf, nama Nabi di Arab nama Nabi itu Sulaiman. Mohon maaf kalau ada Nabi Sulaiman namanya. Nama Nabi itu Sulaiman. Sin depan sulam di atas la, ya mati Sulai, mim di atas ma, ada alif panjang, nun bawati. Karena di waktu menjadi Sulaiman panjang. Dibawa ke Inggris berubah menjadi Solomon. Dibawa ke Indonesia menjadi Sulaiman pendek. Datang ke dusun berubah menjadi Pak Leman. Nih kamu. Maka kalau ada orang Sulaiman, itu perubahan bahasa. Ada lagi di Arab bernama Al-Iskandariyah. Dibawa ke Inggris berubah menjadi Alexander. Dibawa ke Indonesia menjadi Iskandar. Datang ke daerah itu berubah menjadi Makandar. Nabi Daud, Nabi Nuh dibawa ke Inggris berubah menjadi David. Nabi Yusuf berubah menjadi Yosef. Nabi Yakub berubah menjadi dan Daud Majiswa. Tulisan itu Jacob. Jacob. Apa Jacob? Apa Yakob? Apa bukan Majiswa melokan dilo Jacob. Jacob. Yakob. Bukan itu dah. Borongan baik. Jadi bahasa itu beraneka di Indonesia bukan sikap, bahkan bila terjemah dengan bahasa daerah memiliki arti yang masing-masing. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, itu bulan Arab. Kalau bulan Masehi ada riwayat yang menyebutkan tanggalnya 20 April. Ada yang mengatakan juga, ada juga yang berkata, nak selingi bahasa Indonesia, atau ada yang tak ngerti yang bahasa itu. Ada yang berkata tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Kenapa tidak ada tanggal Hijriah, tahun Hijriah? Karena penanggalan Hijriah itu dimulai dari Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebelum itu disebut tahun Fil atau tahun gajah. Kenapa mak disebut tahun gajah? Karena pada masa kelahiran Nabi begitu macam porak-poranda, begitu macam banyak sekali kekerasan. Wong betina, mohon maaf, kalau zaman sebelum Nabi lahir pendek umur. Kalau zaman Nabi Musa, wong lanang itu pendek umur. Karena Raja Fir'aun itu dah minta mono budak kecil yang lahir lanang. Kemudian para jemaah sekalian, pada masa jahiliyah, wong Majusi, orang Majusi bangga dengan sesembahan apinya, orang Nasrani bangga dengan gerejanya, dan orang Yahudi bangga dengan Tuhan yang mereka sembah. Lantas karena itu Ka'bah yang berdiri kokoh nak dihancurkan oleh Raja Abraha dari negeri Yaman. Itulah ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan Muhammad bagaimana Allah bertindak terhadap pasukan naik gajah? Zaman itu belum kata Bikap, belum kata Kaisar, belum kata apalagi Bentor, belum kata. Jadi naik gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan tidakkah engkau memperhatikan
tipu daya. Allah menjadikan gawe wong tudak kati oleh. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ketika gajah itu nak nyukur Ka'bah, Allah menunjuk burung yang banyak. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka itu batu yang sangat panas. Aku nak keluar dari mimbar kan? Tak keluar. Nah, jadi ketika gajah itu nak menghancurkan Ka'bah, Abdul Muttalib berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Ka'bah ini umatmu. Aku selaku manusia yang lemah tak sanggup pelihara sesuai. Pagi mau sore tak tunggal gajah, sumber kambing bila kita terletak, apalagi juga gajah kan. Amat itu Tuhan Abdul Muttalib, kau tunggu itu nak mapak kelahiran Nabi. Sewajar Allah, oi burung-burung, mana? Burung ababil. Ababil itu bahasa Arab. Mentasi itu berombong-rombongan, rami-rami. Dalam burung banyak niat. Burung ababil mana? Raja Abraha dari negeri Yaman nak hancur ke Ka'bah rumahku, tolong musnah uangku. Ketika pasukan bergajah mendekat, kira-kira ada sangat tinggi sebelah. Pasukan bergajah itu diutuslah mata-mata orang yang mengawasi situasi di Ka'bah. Balik ke situ, aman saja. Aman-aman, kalau aman kita bergerak. Maju rombongan itu, begitu datang, hampir mendekati Ka'bah, burung yang banyak datang. Terkejut Raja Abraha. Raja Abraha belum kali menemui segelap itu. Alam itu mana ayo kena hujan. Lain nggak mendung dua hari itu, 2 hari tadi. 2 hari tadi mendung yang mau kayu itu. Datang. Burung nikah tadi membawa 2 batu, kaki kanan 1 dan kaki kiri 1. Oleh mana batu nikah? Minta Malik. Maaf kalau ada orang namanya Malik. Malik. Minta Malik penjaga neraka. Assalamualaikum Malik. Ngapain? Kami tak minta batu. Nak siapa tahu kurang suai, kecil baik, cabat lengkeng. Ambil aja Malik, pucui turun-turunnya. Ambil, Malik kau dagang, berapa itu? Dia baca bahasa kami, Malik ya, baca dia bahasa kami. Ambillah, ya si turun-turunnya. Ngambil, keluar dari neraka, menghampiri tentara berkaca yang hampir mendekat tadi. Yang sebelah kanan ngembani nunggal gajah, yang sebelah kiri ngembani gajah itu. Saking panas batu itu tak lemak dari tadinya. Saking panas batu itu dari ubun-ubun tembus ke bawah ya. Nah, tidak tahu semua yang ramai. Aku nak nyebut lagi kata orang mencari pun juga mustahil itu. Tahu juga bacalah kamu nafsirnya supaya dia tembus ke bawah. Dari ubun-ubun tembus ke bawah. Saking panasnya. Sedangkan gajah tadi dari belakang tembus ke perut. Itulah ayat yang kelima tadi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah nunggang gajah, dan gajah itu seperti daun yang dimakan ulat. Kalau pas itu boleh bertebuk-tebuk. Seperti daun yang dimakan ulat, laksana gawe yang tak berulang tadi. Semua pelajaran yang baca atau ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan Muhammad bagaimana Tuhan bertindak terhadap pasukan gajah? Artinya apa? Kalau nak begawe itu pikirkan dulu. Pelajaran yang banyak terbaik. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu daya kepada mereka itu sia-sia dari waktu dekat oleh. Supaya pelajaran yang banyak terbaik. Kalau gawe tak benar, akibatnya tak benar juga. Kalau gawe tak benar, uji orang lain itu akibatnya tak benar juga. Baca apa bahasa Indonesia? 6 tahun aku sekolah di MTS di mana? Pertama bahasa Indonesia. Cuma aku bahasa biasa menggunakan bahasa bahasa terlalu. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dikirimkan Allah burung yang berbunga-bunga. Supaya kalau kita melakukan hal yang kurang bagus, banyak orang yang tak setuju kan? Banyak orang yang tidak setuju dengan kita. Faja'alahum ka'aslim ma'kul, laksana daun dimakan ulat, itulah akibatnya. Kalau kamu yang benih ditanam itu tidak bagus, tunggu panennya juga tidak bagus. Para jemaah sekalian, kembali ke peristiwa kelahiran Nabi. Dalam kitab Al-Barzanji dijelaskan hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Bila mana dilahirkan Nabi Muhammad oleh ibunya Aminah binti Wahab, dihadirkan pada saat itu Asiyah bini Fir'aun, wa Maryam dan mak Nabi Isa. Itu orang yang hadir. Istilah kalau bahasa Nabi bidatnya Nabi ini orang itu. Kemudian kalimat lain juga mengatakan Wulida sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak praktekkan wadi'ayataihi, meletakkan kedua tangannya begitu lahir dari rahim ibunya, meletakkan dua tangan ke bumi, duduk tahiyat awal, tangan mentak ke bumi. Nabi lahir keluar dari rahim ibu. Rafi'ar ra'sahu, mengangkat kepala yungah ke langit al-aliyah yang sangat tinggi. Nah, ada tak gotong royong yang lahir itu? Ada tak gotong royong yang lahir itu? Oh, ada. Wadi'ayadai, meletakkan kedua tangannya ilal ardi ke bumi. Seakan-akan dia tahu Allah menjadikan Muhammad kailah bumi yang mustaqim batal kau lurus itu Muhammad kailah. Rafi'ar ra'sahu, kalau dia perlu Muhammad jangan tinggal ke mana-mana, itu pojok ila sama'il aliyah, karena pojok itu ada Allah yang maha tinggi. Situlah tempatnya itu ila sama'il aliyah. Mana yang kekeh? Kemudian para jemaah sekalian, kalau diceritakan Nabi Muhammad itu belum waktunya ngomong, dia baca ngomong. Kalau tubuh manusia biasa kan nyebut kata ada nyebut awu. Ma, aku nak belanja. Ma, kasih aku nak belanja. Ma, lapor, aku nak makan. Kasih aku nak makan. Tapi kalau Nabi Muhammad pasti berbahasa Arab pada usia yang mana kalau manusia biasa belum baca ngomong. Kemudian lah baca berjalan ketika belum waktu baca berjalan. Coba bentuk manusia biasa. Anak main lagi, masuk ke teropok, maju, jemah. Maka tau. Katanya kita akan beku mulai.
Tapi kalau Nabi belum waktu baca berjalan, belum waktu baca berlari, Nabi lah baca. Yang dilakukan oleh manusia biasa, Nabi lah melampaui, lah melewati jalan. Itu keistimewaan Nabi. Makanya ciri fisik Nabi itu satu, tak tinggi dan tak mulai pendek. Ciri fisik Nabi, alis tebal. Ada fisik wajib, alis tebal. Sorot mata tajam. Kulit awalnya bukan kelabu, bukan putih, kehijau-hijauan. Kehijau-hijauan, pipi kemerah-merahan, rambut keriting, bukan botak, bukan panjang, agak gondrong. Itu ciri fisik Nabi, hitam bergelombang. Macam lagu ya, hitam dan bergelombang. Bisa kita acara maulid, acara menjadi malah. Suwe yang kesadaran modern itu, bahkan tak lagu milik karya Arabik itu. Kemudian para jemaah sekalian, lahirnya manusia kalau nak dikaitkan dengan Nabi sangat berbeda. Nak dikaitkan dengan binatang juga sangat berbeda. Kalau manusia lahir dari rahim ibunya, kenapa? Supaya yang berbawi satu tangisan, dua darah yang melekat itu betul. Tak kala budak kecil lahir langsung baca tawek, tak kala. Apa langsung baca tulisan air lemah dalam rumah tu dengeng, tak kala. Tak kala, tak kala. Yang keluar dari mulut, yang keluar dari mulut kita sejak lahir cuma 3 kata, nge, dan nge. Tuan-tuan lah. Ada yang budak kecil yang lahir, lemah sudah bila 10 hari itu makan dia, jika tinggal tentu tak berkembang dan berkembang. Cuma nge dan nge kaki saja tubuh bawe dan awak yang bergelimang darah dari rahim ibu. Dan juga dari segi perkembangan manusia kan berbeda. Kalau ayam yang manusia begitu dia mulai lahir tiada daya, itu tadi cuma tangis dan darah. Tapi kalau ayam belum kering, empat meletas dari bawah, lah baca biar ayam baca biar dan empat meletas. Kambing, pai digejak, fokus paling besar, lah baca lembe, lah tahu mana yang halal, mana yang haram. Tak tahu mana pun kering, mana pun basah. Anak ayam umur seminggu, tak tahu mana pun mana nasi ledak. Tak tahu dia makan lemak. Kalau binatang, kalau budak kecil tadi, singkat duit 100,000, singkat duit 1,000, belum tahu dia mana yang besar, yang mana yang kecil. Itulah manusia disuruh berkembang. Kembali ke ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Arti dari kata Iqra itu untuk perintah manusia. Kalau kau lahir ke bumi, Iqra manusia. Ngapa beda boleh manusia? Belajar. Iqra itu bahasa Arab. Kalau bahasa itu bacalah. Secara bahasa, secara istilah Iqra bermakna belajar. Jadi budak kecil itu dibimbing, mak mana cara maju, mak mana cara tegak, mak mana cara berjalan, sampai dia menjadi manusia yang tumbuh dewasa. Jadi manusia itu butuh perkembangan dan juga butuh asupan yang luar biasa sehingga membangun potensi baik itu segi fisik maupun pengetahuan anak tersebut. Para jemaah sekalian, kembali ke cerita Nabi. Begitu banyak musuh-musuh Nabi
hak lain dan tak bukan cuma orang luar, bukan hanya orang luar yang tidak suka kepada Nabi, bahkan orang dalam Nabi yang sangat dekat memiliki ikatan darah menjadi musuh Nabi. Siapa itu? Abu Lahab. Para jemaah sekalian, maknanya Abu Lahab juga menjadi musuh Nabi. Suatu ketika di Mekah itu dilanda banjir besar. Hampir separuh Ka'bah itu tergenang air. Hajar Aswad dipindahkan dari tempat asalnya menuju ke tempat yang tinggi. Ketika air itu surut, kembali Hajar Aswad ditempelkan di Ka'bah. Terjadilah perseteruan, berputar. Wang dulu nak dia nampak Hajar Aswad, wang dino nak dia, wang darat nak dia, wang laut nak dia. Nah, juga tiga mereka. Jadi diberilah keputusan sampai baik Nabi yang besok pertama kali masuk ke dalam masjid di Mekah, Masjidil Haram, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Aman kelai sebelum subuh, terjauh Nabi Muhammad ke Masjidil Haram. Nah, wakalah yang bakal meletakkan Hajar Aswad. Maknanya cara Nabi nempel ke Hajar Aswad. Nabi tak angkat ke dewe, Nabi tak nempel ke dewe. Maknanya cara Nabi membentangkan surban. Cuma tak bukan surban Nabi, surbanku. Nah, membentangkan surban berjumpa. Nabi tak ada angkat ke Hajar Aswad itu dewe. Ikat sebagai contoh lagi dulu bahwa Nabi itu menjunjung tinggi musyawarah dan persatuan. Hajar Aswad lepas dengan nah, dan bagus boleh Hajar Aswad dia hitam warna, Aswad hitam warna. Mama ni, kamu yang dari dulu yang nak naik Hajar Aswad pegang buju belah situ. Kamu pegang buju belah situ. Kamu pegang wujud belah sini, kamu pegang wujud belah sini. Ikatlah simbol persatuan yang dibuat Nabi. Meskipun haknya melepas batu itu, tapi dia merangkul orang di situ sekeliling yang dianggap penting untuk naik ke batu mulia itu. Lah diangkat, barulah Nabi menempelkan batu tersebut. Itu simbol persatuan. Aku tarik sebentar. Terkait dengan cerita Abu Lahab, banyak sekali berbagai macam kontroversi yang membuat Nabi agam. Yang Abu Lahab juga ini ucaplah, ya Muhammad, oleh kerana sekitar Allah kau nak kumpul di kami. Tabatlah ya Muhammad, celakalah kau Muhammad. Siapa jawabnya? Allah langsung jawabnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Tubuh rakyat. Tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia benar-benar akan binasa. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab, tak kati gune supaya gawe ini sampai mati itu dia benar Tuhan masih tak agam telah. Saya stanarul datanab, bukan kamu mengerti yang dengan bahasaku. Saya sesungguhnya engkau akan dilemparkan masuk ke dalam neraka. Wa imra'atuhu,
Dan bini Abu Lahab hammalatal hatab, tukang tuntut kayu api. Yang kata saya itu yang ada tuntut kayu api. Kita juga ada aku balik kan. Itu misalnya. Suwe arti pencari kayu api di sini. Pencari kayu api di sini adalah tukang kompori uang. Tukang kompori uang. Tepuk itu tidak dapat duit dari rumusnya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau kamu ada error, ada bantahan, wa tawasau bil haqqi. Saling nasihati dalam kebenaran. Jika malah terbalik, bukan saling nasihati, saling kompor-kompori dalam kesalahan. Tak baca, tak nak ribut. Gas 60 jadi gas 80, gara-gara kompor. Gas 80 jadi gas 100 sekian. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau kamu ditimpa musibah, saling nasihatilah dalam hal kesabaran. Dua macam itulah prinsip dalam hidup. Kemudian para jemaah sekalian, sejak Nabi lahir diangkat menjadi Rasul, memperoleh gelar Al-Amin karena dapat dipercaya, karena Nabi sejak lahir sampai wafat tak kaliyuk, tak pernah peduk, tak pernah bohong, memperoleh gelar Al-Amin, diangkat menjadi Rasul, Isra wal Mi'raj. Disitulah ikat sejarah Nabi. Nabi 2 kali dibelah dada, menasihkan mereka itu dioperasi. Satu sebelum Isra wal Mi'raj, 2 dia masih kecil umur 4 tahun. Jadi Nabi itu suci, dibersihkan menjadi tambah suci. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya pantas untuk tiru dan kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terkait dengan masalah hidup, marilah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, kepada ajaran Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tak lain dan tak bukan tujuannya juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kata tujuan, tidak ada tujuan kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah selain menyembahmu. Itu tujuan hidup, beribadah. Kalau tugas hidup memakmurkan bumi. Aku ada juga contoh sedikit. Minyak dan cabai. Habislah kopi. Habislah kopi. Aku minta itu. Minta itu. Cabai. Simak. Ada sebuah filosofi loh. Ayo dalam botol. Bukannya haus, bukan aku tunjuk ayo. Lagi juga haus. Botol kita anggaplah tubuh kita, awak tubuh. Ayo kita di ujung ke bawah, omong tubuh. Aku kita anggaplah Tuhan, bukannya aku ngaku Tuhan kan? Lagi juga penjarakan di Al-Madani itu ngaku Tuhan malam ini, jangan. Semua yang aku contoh kan? Awak tubuh yang memiliki umur, arti tubuh hidup. Kalau umur tubuh tunjukkan ke Tuhan. Hai, confirm juga mau haus tadi. Gerak dulu. Nah, setelah memperjalani waktu hidup dari tahun ke tahun, zaman ke zaman, lah berkurang. Umur tadi, tak berkurang. Minum lagi. Lalu kurang lagi umur tadi. Umur yang kau bermanfaatkan untuk Allah akan kekal abadi mendarah daging. Tapi kalau umur kau butuh basing gerai, tubuh basing gerai kalau umur tubuh. Umur yang kau tunjukkan untuk Allah kekal abadi, sedangkan umur yang ada dalam
Keburukan kata tadi, makanya nak ngulangi lagi. Coba kamu masuk ke dalam botol, apa baca lagi? Tak baca lagi. Baca lagi. Tak baca lagi. Artinya ngapain? Masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, tolong perbaiki selagi waktu masih ada. Jangan waktu yang ada juga stop dan lesika, berjanjur tubuh mati. Artinya mati dalam keburukan. Gunakanlah umur kita untuk Tuhan. Sebotol habis. Nah, ketika umur tubuh habis, badan tubuh masih, suwe name mati. Amunlah mati, masuk tanah. Suwelah yang tubuh miliki lagi, tidak mati lagi. Sedangkan umur yang tubuh manfaatkan dalam kebaikan itu habis sikap. Lalu tubuh titipkan kepada Allah. Yang tak tadi. Kalau banyak buruk, celaka. Kalau banyak kebenaran, bahagia. Untuk itu mari di malam Maulid, di peristiwa Maulid ini kita sadar. Marilah kita pergunakan ajaran Nabi, sunnah Nabi, bimbingan Nabi untuk memperbaiki diri. Jangan umur yang panjang, bermanfaat untuk hal yang buruk, buang-buang kebaik. Tapi gunakanlah umur baik itu untuk kehidupan kelak, yaitu menitipkan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jam ni kat dalam menunjuk ke 9 duit ni, apa cikgu dah ada? Kamu lemah balik ke rumah yang enggak, balik jiwa itu. Ada andi. Itulah para jemaah sekalian, kesimpulannya, mari lewat peristiwa Maulid sejak kelahiran Nabi perlu kita ingat bahwa sebagaimana kami uraikan tadi, dari perkembangan hidup manusia tak kate yang patut bersombong ke, tak kate yang patut bertinggi ke, tak kate yang patut berbakam ke, karena yang lahir itu tak mawe suwe-suwe. Kau lahir pekapan, mati juga pekapan. Mana sesuatu yang kita cintai tadi? Lenget, gale, dak miludah. Jadi mari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, dan jangan berlomba-lomba dalam keburukan dan permusuhan. Demikian dapat kami sampaikan. Mencoba kami itu kalau kurang pandai, kalau masih lebih atau dekat dia buang jauh-jauh dari apa-apa. Sebelum kamu keluar, kamu mohon maaf, aku nak pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Al-Jazairi Jazuri. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan doa kami mohon berkenan kepada yang terhormat Syekh Ramadan. Kepadanya kami persilakan. Syekh Ramadan, waliyatafadhal mashkuran. Mari kita berdoa. Dari mana? Ini ya, media Pak. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu kama radiit ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اصرف عنا من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا إله الأولين والآخرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Syukur jazakumullah wa barakatuh Syekh. Bapak Ibu hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Untuk itu mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu terkadang kadang-kadang sebuah kesalahan, dan itu kami sadari sebagai manusia yang tentu akan kehilangan. Adapun hal-hal yang baik tak lain datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, sebelum kami mengakhiri acara pada malam hari ini, izinkan kami mewakili pengurus Masjid Al-Madani menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala khilaf dan salah, dan kepada Allah bila bersama-sama kita memohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian di situ ada meja prasmanan dua. Persilakan untuk menuju ke meja prasmanan. Ada gereja Manjaya Pandi.